Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat al-afiyah, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Salawat beriring dengan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mana dengan perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam menegakkan kalimatullah la ilaha illallah sampai hari kiamat. Para ikhwah hormati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan untuk membaca sebuah kitab yang berbicara tentang manhaj, yaitu kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Jadilah salafi yang sebenar-benarnya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Jadi terakhir kita sampai di halaman 33 ya. Halaman 33. Jadi di paragraf itu di atas ya. Di paragraf yang ketiga ya. Kata Syekh, wa imma anna hadhihi al-alqaba tarji'u atau turja'u ila sababi khurujin man tusamma biha an aqidatil muslimin wa jama'atihim kal khawariji li khurujihim ala amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wal mu'tazilati li'tizali raisihim wasil bin Ata'in majlisal Hasan al-Basri. Dan lakab-lakab ini tarji'u kembali ke sababi khurujin man tusamma biha, ya, sebab keluarnya an aqidatil muslimin wa jama'atihim, ya, daripada akidah muslimin dan jamaah kaum muslimin. Jadi penamaan terhadap firqah sesat itu karena sebab mereka keluar daripada jamaah kaum muslimin, keluar daripada akidah kaum muslimin, sehingga mereka dibuatlah nama-nama tertentu seperti apa? Kal khawarij, seperti orang-orang khawarij, pemahaman khawarij, kelompok khawarij, li khurujihim ala amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib, disebabkan karena mereka keluar daripada ketaatan kepada Amir Mukminin Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak mau mengikuti Ali bin
Abi Thalib. Mereka lebih mengutamakan pemahaman sendiri. Kemudian wal mu'tazilati, dan penamaan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini juga secara bahasanya itu i'tizal, meninggalkan. Kalau Khawarij jadi dari kharaja. Khawarij, kharaja, khuruj, keluar. Jadi maknanya hampir sama. Cuma dicari kata-kata yang tentunya berbeda. Khawarij ya khawarij, Mu'tazilah Mu'tazilah. Ya walaupun sedikit banyaknya mereka memiliki pemahaman yang hampir sama ya. Karena li'tizali ra'isihim, karena rais mereka itu i'tizal, meninggalkan. Ya. Siapa ketua mereka itu, rais mereka? Wasil bin Atha, ini pencetusnya. Sebab munculnya Mu'tazilah, penamaan Mu'tazilah ketika Wasil bin Atha ya meninggalkan Majlis Al-Hasan Al-Basri. Majelisnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Siapa Hasan Al-Basri? Tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Tabi'in. Ya. Meninggalkan majelisnya Hasan Al-Basri. Jika dia tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Maka ketika itu dia, Imam Hasan Al-Basri menyampaikan ya pemahaman yang benar, kemudian dia tidak setuju, kemudian keluar. I'tizal. Maka di saat itu dinamakan sebagai Mu'tazilah. Ya. Salah satu kelompok yang sesat. Nah, ini perkataan Syekh Bakar Abu Zaid, ini nggak perlu kita baca ya. Kemudian selanjutnya yang di tulisan merah itu, wahadhil alqabu asy-syarifatu tukhalifu ayya laqabin kana li ayyi firqatin kanat min wujuhin. وهذه الألقاب الشريفة تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه. Dan artinya wahadhil alqabus syarifah, dan lakab-lakab yang mulia ini. Alqab itu jamak dari lakab. Apa arti lakab? Gelar, penamaan, gelar. Lakab-lakab yang mulia ini, apa itu lakab-lakab yang mulia? Apa itu? Nah, Ahlus Sunnah, kemudian Ahlul Hadis, kemudian apa lagi? As-Salafiyun, At-Taifah Al-Mansura, dan seterusnya. Itu lakab-lakab yang dimaksud ya. Wahadhil alqabu syarifah, dan lakab-lakab yang mulia ini, asyarifah, syarif itu mulia. Ya. Dan lakab-lakab yang mulia ini tukhalifu ayya laqabin kan. Tukhalif itu menyelisihi. Menyelisihi ayya laqabin kan. Lakab yang manapun. Ya, menyelisihi lakab yang manapun. Li ayyi firqatin kanat, firqah yang manapun. Ya, menyelisihi lakab yang manapun daripada firqah yang manapun. Jadi menyelisihi lakabnya Khawarij, menyelisihi lakabnya Mu'tazilah, ya, menyelisihi lakabnya Jahmiyah atau yang semisalnya. Enggak akan sama. Ya. Min wujuhin, dari beberapa segi. Ya, dari beberapa segi. Yang pertama, al-awwalu, kata Syekh, yang pertama, segi yang pertama, bahwa lakab-lakab Ahlus Sunnah itu tidak akan sama dengan lakab-lakab dari firqah yang manapun. Sebab yang pertama, al-awwalu annaha
nisabun lam tanfasil walau li lahdhatin anil ummatil islamiyyati mundu takwiniha ala minhajin nubuwah. Annaha nisabun lam tanfasil walau li lahdhah anil ummatil islamiyyah mundu takwiniha ala minhajin nubuwah. Bahwasanya annaha, bahwasanya laqab tersebut, ha kembali kepada laqab-laqab ahlu sunnah ya, bahwasanya laqab-laqab yang mulia tersebut nisabun. Apa nisab? Bukan nisab ya. Nisab zakat. Nisab itu jamak dari nisbah. Bahwasanya laqab-laqab yang mulia tersebut nisabun, merupakan penisbatan, lam tanfasil, yang tidak akan terpisah, walau li lahdhah, walaupun sesaat. Dari siapa tidak akan terpisah? Anil ummatil islamiyah, daripada umat Islam. Artinya selamanya akan sesuai dengan umat Islam yang benar mengikuti, yang benar-benar mereka mengikuti ya ahlu sunnah wal jamaah. Mundu takwiniha, sejak awal terbentuknya. Ya, sejak awal terbentuknya. Dari zaman, tentunya dari zaman Nabi SAW, kemudian sampai seterusnya. Ala minhajin nubuwah, atas manhajnya, manhaj kenabian. Fahiya tahwi jami'al muslimina ala tariqatir ra'ilil awwali wa man yuqtada bihim fi talaqqil ilmi. Ya. Fahiya, dan laqab-laqab yang mulia tersebut, hiya kembali kepada laqab-laqab yang mulia. Tahwi jami'al muslimin, mewakili seluruh kaum muslimin. Artinya sesuai dengan seluruh kaum muslimin. Berbeda dengan ya kelompok-kelompok sesat tersebut, hanya sesuai dengan mereka saja. Ya, hanya sesuai dengan mereka saja. Kemudian kalau kita sesuaikan juga dengan Al-Qur'an dan Sunnah, lebih-lebih tidak sesuai. Tidak sesuai. Ya. Tidak menjadikan maslahat untuk kaum muslimin yang banyak. Ala tariqati ra'ilil awal, atas metode generasi pertama. Atas jalannya, tariqah itu jalan generasi pertama. Siapa generasi pertama? Itu sahabat, ya, sahabat. Wa man yuqtada bihim fi talaqqil ilmi, dan siapapun yang diikuti daripada mereka fi talaqqil ilmi, dalam metode pengambilan ilmu. Wa tariqati fahmi, dan metode pemahamannya. Pemahamannya sesuai. Ya, pemahamannya sesuai wa bi tabi'atid da'wati ilaihi, dan terhadap metode dakwah kepadanya. Ya, dan terhadap metode dakwah. Artinya intinya bahwasanya laqab-laqab tersebut tidak akan terpisah walaupun sesaat ya daripada umat Islam. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini kita nggak usah kita baca lagi. Yang kedua aja. Kemudian segi yang kedua, annaha tahwi kullal Islam al-kitaba was sunnata fahiya la takhtassu bi rasmin yukhaliful kitaba was sunnata ziyadatan au naqsa. Bahwasanya laqab-laqab tersebut tahwi kullal Islam, mewakili seluruh Islam. Tahwi kullal Islam, mewakili seluruh Islam. Maka perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah, apa kata beliau? Al-Islam huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam. Ahlu sunnah yaitu ahlul Islam. Mereka yang berada di atas agama Islam. Bahwasanya laqab-laqab tersebut mewakili seluruh agama Islam. Apa yang dimaksud di sini Islam? Mencakup Alkitab dan Sunnah.
Ya, hadis Nabi SAW. Fahiya la takhtassu bi rasmin yukhaliful kitab was sunnata ziyadatan au naqsa. Maka lakop-lakop tersebut la takhtassu, tidak mengkhususkan, bi rasmin, dengan suatu figur atau komponen atau pola. Figur berarti nanti kembali kepada orangnya ya. Fahiya la takhtassu bi rasmin, maka dia tidak mengkhususkan terhadap suatu figur. Yukhaliful kitab wa sunnata, yang mana figur tersebut, komponen tersebut menyelisihi yukhaliful kitab wa sunnah, yang menyelisihi kitab dan sunnah. Ziyadatan au naqsa, baik secara penambahan atau secara pengurangan. Ya, tidak ada mereka mengkhususkan figur tertentu. Berbeda dengan firqah-firqah sesat. Ya. Kelompok ini figurnya ini, ya. Jamaah ini figurnya ini. Sudah jelas mereka figurnya. Mereka ya menyesuaikan dengan figur tertentu. Kemudian sebab yang ketiga, yang kedua paham tadi ya. Bahwasanya annaha alqabun minha ma huwa thabitun bis sunnati sahihati. Ya. Bahwasanya lakop-lakop yang mulia tersebut alqabun, merupakan lakop-lakop, ya, minha ma huwa thabitun bis sunnati as-sahihah. Di antaranya muncul sabit, sudah tetap dari sunnah yang sahih. Itu dari hadis Nabi yang sahih. Bahwasanya lakop-lakop tertentu, lakop-lakop tersebut Ahlus Sunnah, As-Salafiyun, At-Taifah Al-Mansurah, ya. Lakop-lakop tersebut di antaranya ma huwa sabitun, sesuatu yang sudah sabit tetap dengan sunnah yang sahih. Artinya sudah ada penyebutannya di dalam hadis Nabi. Ya, penyebutannya di dalam hadis Nabi. Yang ada di dalam hadis Nabi apa? Ya, lakop tersebut apa contohnya? Al-Sunnah wal Jamaah, Al-Jamaah. Ya. Kemudian At-Taifah Al-Mansurah. Ya. Wa minha ma lam yabruz illa fi muwajahati ahlil ahwa'i. Wa minha ma lam yabruz, dan di antara nama-nama tersebut ma lam yabruz, tidak muncul, ya, tidak muncul illa fi muwajahati, kecuali untuk muwajahah, berhadapan. Ya, bahwa nama-nama tersebut tidak muncul kecuali ya ketika berhadapan. Muwajahah itu berhadapan. Atau dalam rangka berbantah. Muwajahati ahlil ahwa, berhadapan dengan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Ya, di antara nama tersebut tidak muncul melainkan untuk berhadapan dengan pengekor hawa nafsu. Wal firqatid dhalah, dan untuk berhadapan dengan firqah-firqah yang sesat. Paham ya? Tujuannya apa? Liraddi bid'atihim, untuk membantah bid'ahnya mereka. Ya? Seperti apa kita baca sebentar lagi. Ya? Tujuannya yang memang nama tersebut memang tidak ada di dalam sunnah yang sahihah, tapi muncul ketika mereka berhadapan dengan kelompok yang sesat, pengekor hawa nafsu. Nah, tujuannya untuk membantah bid'ah mereka. Jadi mereka membuat nama yang khusus. Ya.
liraddi bid'atihim, untuk membantah bid'ah mereka, wa tamayyuzi anhum, dan membedakan diri mereka dari firqah yang sesat tersebut. Wa tamayyuzi anhum, membedakan diri mereka daripada firqah sesat tersebut. Kita jangan sama dengan nama dengan mereka. Ya. Kita jangan sama namanya dengan mereka. Kita harus berbeda. Kemudian muncullah istilah baru, penamaan baru. Wa ibadil khalati bihim, dan supaya tidak bercampur dengan mereka. Ya, supaya tidak bercampur dengan mereka. Wali munabadatihim, atau untuk meninggalkan mereka. Contohnya, kata Syekh di sini, falamma dhaharatil bid'atu tamayyazu bis sunnati. Ya, falamma dhaharatil bid'atu tamayyazu bis sunnati. Tatkala dhaharatil bid'ah, munculnya bid'ah, ya, tatkala munculnya bid'ah, tamayyazu bis sunnati, mereka menamai diri mereka, ya, dalam rangka membedakan diri mereka dengan orang-orang yang di atas bid'ah. Mereka menamakan sebagai as-sunnah atau ahlus sunnah. Untuk membedakan dengan bid'ah, mereka menamai dengan sunnah. Walamma hukkima ar-ra'yu tamayyazu bil hadithi wal athar. Walamma hukkima ar-ra'yu tamayyazu bil hadithi wal athar. Dan tatkala akal dijadikan hukum, hukkima ar-ra'yu, akal dijadikan sumber hukum, Abu Syifa sehat. Dan tatkala akal dijadikan sumber hukum, tamayyazu, mereka membedakan diri mereka, ya, dengan apa? Dengan istilah apa? Al hadis wal athar. Orang-orang yang senantiasa mengikuti hadis dan athar. Karena kita bukan mengikuti ra'yu orang tertentu, akan tetapi kita mengikuti hadis dan athar. Munculnya ahlul hadis wal athar untuk membedakan diri mereka dengan orang-orang yang menjadikan akal mereka sebagai sumber hukum. Paham ya? Walamma fashatil bid'u wal ahwa'u fil khulufi tamayyazu bihadiyis salaf wa hakadha. Dan tatkala fashatil bid'ah, ya, tersebarnya bid'ah. Walamma fashatil bid'u, dan tatkala bid'ah tersebar, wal ahwa, ya, ahwa hawa nafsu tersebar, fil khuluf, dalam generasi tertentu, tamayyazu bihadiyis salafi, mereka membedakan diri dengan menamai diri mereka sebagai hadiyus salaf. Apa itu hadiyus salaf? Hadiyus salaf itu petunjuknya salaf. Kemudian yang keempat, yang ketiga tadi apa? Bahwasanya laqab tersebut ada sebagiannya memang telah sabit daripada as-sunnah sahihah. Kemudian sebagiannya lagi karena mereka berhadapan dengan pengekor hawa nafsu, dengan tujuannya untuk membantah mereka dan membedakan diri dengan mereka. Kemudian ar-rabi, yang keempat, ya, enggak lama lagi ya. Yang keempat, anna aqdal wala'i wal bara'i
anna aqdal wala'i wal bara'i wal muwalati wal muadati, bahwasanya aqdal wala wal bara, ikatan wala wal dan bara. Wala loyalitas, bara berlepas diri. Bahwasanya aqdal wala wal bara, ikatan loyalitas dan berlepas diri, wal muwalati wal muadah, dan cinta. Muwalat juga bagian daripada wala. Muwalat itu cinta, loyalitas juga. Wal muadat, dan permusuhan. Ladaihim, di sisi mereka, yaitu orang-orang yang di atas pemahaman yang benar. Paham ya? Bahwasanya ikatan wala dan bara, wal muwalat wal muadat, cinta dan permusuhan di sisi mereka, itu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebenaran. Huwa alal Islam, itu di atas agama Islam. Wala dan bara mereka, cinta dan benci mereka, itu di atas Islam. Jika sesuai dengan agama Islam, maka mereka loyal kepada mereka. Jika tidak, maka mereka berlepas diri. La ala rasmin bismin muayyanin, tidak di atas figur tertentu. Ya, la ala rasmin muayyanin. Berbeda dengan kelompok-kelompok sesat. Mereka sudah terikat dengan figur tertentu. Ya, bosnya ya sudah ditentukan sama mereka ya. Dan mereka itu nggak peduli dengan istilah wala wal bara. Intinya sesuai dengan pimpinannya. Ya, walaupun menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Berbeda dengan ahlu sunnah. Ikatan wala wal bara mereka itu di atas agama Islam, di atas Al-Qur'an dan sunnah, bukan di atas figur tertentu. Wala ala rasmin mujarradin, atau figur yang sudah ditentukan. Wala ala rasmin mujarradin, dan tidak di atas figur yang sudah ditentukan. Innama huwal kitab was sunnah fahasib. Akan tetapi di atas Alkitab dan sunnah, itu saja. Ya, ikatan wala wal bara mereka di atas Alkitab dan as-sunnah. Kemudian yang kelima, anna hadhil alqaba lam takun da'iyatan lahum litta'assubi li syakhsin duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya lakab-lakab ini, kembali ke mana lakab-lakab ini? Iya. Bahwasanya lakab-lakab ini lam takun da'iyatan lahum litta'assub, tidak mengajak mereka untuk ta'assub. Tidak mengajak mereka untuk ta'assub. Nah, ta'assub kepada siapa? Li syakhsin, kepada suatu figur, ya, suatu kelompok, duna Rasulillah SAW, selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'assub kita kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Iya, fanatik, ta'assub. Bahwasanya lakab-lakab tersebut tidak mengajak mereka ya untuk ta'assub kepada suatu figur. Karena istilah-istilah tersebut yang mulia tersebut intinya kepada Alkitab wa sunnah. Kepada suatu figur selain dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam,
anna hadhihi al-alqaba la tufdi ila bid'atin wala ma'siyatin wala asabiyatin li syakhsin muayyanin wala li ta'ifatin muayyanatin. Bahwasanya lakab-lakab ini, lakab-lakab yang mulia ini, la tufdi ila bid'atin, tidak mengajak kepada bid'ah. Ya. Tidak mengajak kepada bid'ah. Wala maksiatin, dan tidak pula mengajak kepada maksiat. Berbeda dengan kelompok-kelompok sesat, mengajak kepada maksiat. Contoh yang jelas kelompok apa? Kelompok Syiah. Ya kan? Ajak berzina, kemudian main kotor-kotoran dengan kotoran imam misalnya, ya. Entah itu benar kotoran atau apa. Itu mengajak kepada maksiat. Kemudian kumpul istilahnya menyakiti diri sendiri. Kemudian kelompok Khawarij seperti apa misalnya? Mudhahara, mereka demo, lempar batu, kemudian nanti ada yang berdarah atau yang semisalnya, mengajak kepada maksiat, mengajak kepada keburukan. Sedangkan Ahlus Sunnah mereka tidak mengajak kepada maksiat. Wala asabiyatin, tidak kepada asabiyah, fanatik. Ya, asabiyah li syakhsin muayyanin, kepada person atau orang tertentu. Paham ya? Tidak mengajak kepada asabiyah terhadap orang tertentu. Wala li ta'ifatin muayyanatin, dan tidak pula kepada kelompok tertentu. Bahwasanya lakab ini tidak mengajak kepada bid'ah. Ya. Karena lakab-lakab tersebut memang asalnya daripada Al-Quran wa Sunnah as-sahihah. Ya. Tidak mengajak kepada maksiat, tidak mengajak kepada asabiyah, pada orang tertentu, dan kepada kelompok tertentu. Nah, ini sisi apa? Bahwasanya lakab yang mulia tersebut menyelisihi lakab yang manapun dari firqah yang manapun dari berbagai segi. Nah, sudah ini aja ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi yang akan datang. Selanjutnya kita akan membaca tentang pengertian terhadap penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ringkas, bikhtisar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.